Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Citra Effendi dari kelas 1C Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak, yaitu ada 3 aliran yang sudah amat populer. Yang pertama ada nativisme. Menurut aliran nativisme, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, dan akal. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik. Kedua, empirisme. Menurut aliran empirisme, bahwa faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak itu baik, maka baiklah anak itu. Demikian juga sebaliknya. Kemudian yang terakhir ada konvergensi, yaitu aliran yang berpendapat bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Aliran yang ketiga ini tampak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami dari surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dalam surah An-Nahl ayat 78. Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia memiliki potensi untuk dididik, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati sanubari. Potensi tersebut harus disyukuri dengan cara mengisinya dengan ajaran dan pendidikan. Menurut Hamzah Ya'qub, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak dan moral, akhlak atau moral pada prinsipnya dipengaruhi dan ditentukan oleh 2 faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa insting, kebiasaan, keturunan, kehendak. Insting. Ahli-ahli psikologi menerangkan berbagai naluri yang ada pada manusia yang menjadi pendorong tingkah lakunya. Di antaranya naluri makan, naluri keibubapaan, naluri untuk berjuang, naluri bertuhan, dan sebagainya. Kemudian ada kebiasaan. Salah satu faktor yang penting dalam pembentukan akhlak adalah kebiasaan atau adat istiadat. Yang dimaksud kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga menjadi mudah dikerjakan. Misalnya, makan, minum, mandi, cara berpakaian, itu merupakan kebiasaan yang sering kita ulang-ulang. Selanjutnya ada keturunan. Warisan sifat orang tua terhadap keturunannya adalah ada yang sifatnya langsung dan tidak langsung, artinya langsung terhadap anaknya dan tidak langsung terhadap anaknya. Misalnya, terhadap cucunya. Sebagai contoh, ayahnya adalah seorang pahlawan, belum tentu anaknya seorang pemberani bagaikan pahlawan. Bisa saja sifat itu turun kepada cucunya. Selanjutnya yang terakhir ada kehendak. Kehendak merupakan kekuatan dari dalam diri seseorang. Itulah yang menggerakkan manusia berbuat dengan sungguh-sungguh. Seseorang dapat bekerja sampai larut malam. Misalnya, seseorang dapat bekerja sampai larut malam dan pergi menuntut ilmu di negeri yang jauh berkat kekuatannya, berkat kehendaknya atau keinginannya, yang disebut azam atau kemauan keras. Selanjutnya ada faktor eksternal.
faktor dari lingkungan, pengaruh keluarga, pengaruh sekolah, kemudian pendidikan masyarakat, dan lain-lain. Yang pertama ada faktor dari lingkungan. Misalnya lingkungan alam mampu mematahkan atau mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa oleh seseorang. Lingkungan pergaulan mampu mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah laku. Kemudian yang kedua, pengaruh keluarga. Dengan demikian, orang tua atau keluarga merupakan pusat kehidupan rohani sebagai penyebab perkenalan dengan alam luar tentang sikap, cara berbuat, serta pemikirannya di hari kemudian. Dengan kata lain, keluarga yang melaksanakan pendidikan akan memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan akhlak, misalnya sikap meniru anak kepada orang tua. Selanjutnya ada pengaruh sekolah. Di dalam sekolah berlangsung berupa bentuk dasar dari kelangsungan pendidikan. Pada umumnya yaitu pembentukan sikap-sikap dan kebiasaan dari kecakapan-kecakapan pada umumnya. Misalnya, belajar bekerja sama dengan kawan, melaksanakan tuntunan-tuntunan dan contoh yang baik yang ada di dalam kelas. Kemudian yang terakhir ada pendidikan masyarakat. Nah, masyarakat dalam pengertian yang sederhana adalah kumpulan individu dalam kelompok yang diikat oleh ketentuan negara, kebudayaan, dan agama. Contoh dari faktor internal berdasarkan kehendak. Kita belajar dengan sungguh-sungguh agar kita dapat mendapatkan nilai yang bagus.